Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Leli Renia Hutagalung. Saya mahasiswa STTI Kak Batam tingkat 3 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Pendeta Ronald Sirait, MTH, MPTK. So, langsung saja, inilah dia presentasi dari saya yang membahas tentang pentingnya membangun harga diri dan kepercayaan diri pada anak. Orang tua yang sehat harga dirinya akan membangun kepercayaan diri dan harga diri anak-anak mereka. Tulisan ini membicarakan bahwa keluarga memiliki andil yang besar dalam rangka membangun kepercayaan diri dan harga diri anak. Membangun kepercayaan diri dan harga diri anak membutuhkan pengetahuan psikologi anak dan juga teologi. Pertanyaan pokok yang mengarahkan keseluruhan pemikiran dalam tulisan ini ialah bagaimanakah sepatutnya orang tua Kristen membangun kepercayaan diri dan harga diri anak agar mereka menjadi anak-anak yang sehat rohani dan jasmani. Langkah-langkah apa saja yang penting yang harus dilakukan? Jawaban apa yang dikemukakan adalah supaya keluarga dapat berfungsi sebagai sekolah untuk membangun kepercayaan diri dan harga diri anak dengan baik, bahkan dapat membangun kehidupan yang sehat, kreatif, dan positif dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Agnes Maria Layantara menjelaskan dalam bukunya, pengenalan dan penerimaan diri merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat ditawar lagi. Kurangnya pemenuhan akan kebutuhan ini akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam pertumbuhan rohani dan jiwanya. Yang pertama kita bahas adalah kepercayaan diri dan harga diri dimulai dari keluarga. Yang pertama, memberi pujian. Seorang anak berkembang dengan seringnya dia mendapat pujian dan penghargaan. Seorang anak harus dipuji dengan penghargaan yang diterimanya, nilai baik yang dicapainya, dan pertandingan yang dimenangkannya. Seorang anak juga perlu dipuji untuk tingkah laku. Dari sudut pandang si anak menuntut perjuangan. Pujian sebaliknya, tidak semua pujian diberikan mempunyai efek positif. Di sini ada beberapa petunjuk bagaimana cara menggunakan kata pujian dan penghargaan. Yang pertama, pujian itu harus sungguh-sungguh. Orang dewasa tidak menyukai pujian yang tidak tulus. Demikian juga anak-anak, jangan katakan sesuatu bila tidak bersungguh-sungguh bermaksud demikian. Pujian yang sungguh-sungguh sebaiknya diberikan secara pribadi. Memberikan pujian bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi antar anak dan orang tua. Dengan pujian yang diberikan, si anak bisa mengetahui perilaku apa saja yang disukai orang tua, sehingga secara tidak langsung si anak cenderung akan lebih sering melakukan perilaku tersebut. Kedua, pujilah anak untuk sesuatu yang dianggap penting. Supaya pujian diterima sebagai pujian, orang dewasa harus menganggapnya seperti berbagi kebanggaan yang dicapai anak. Pujian yang tulus dan sepenuh hati untuk hal-hal yang perlu dicapai, tidak tergantikan oleh apapun dalam membangun harga diri dan kepercayaan diri anak. Yang kedua, ada waktu untuk anak. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi kualitas waktu bersama anak dan orang tua. Orang tua dapat memanfaatkan momen karena masa anak-anak ini untuk mencari perhatian orang tua. Hal ini untuk perkembangannya, pertumbuhan, serta terutama kecerdasannya yang dibentuk pada masa usia emasnya. Si kecil yang mulai berkembang dapat bertumbuh dan merekam semua pengalaman yang pernah ia alami, dan ia akan mengingat sampai dewasa. Pembentukan kepribadian anak mulai berjalan sehingga orang tua perlu memahami bagaimana memperlakukan anak agar dapat melewati usia emas dengan maksimal. Jadi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan anak, orang tua harus lebih banyak waktu dengan mereka sebab sangat banyak manfaat yang diperoleh, seperti ikatan emosi orang tua dan anak akan lebih meningkat. Yang kedua, membangun ikatan yang lebih kuat antara anak dan orang tua. Waktu bersama bisa membuat mereka sangat bahagia. Anak-anak akan lebih terbuka dalam berkomunikasi dan melatih anak pandai bergaul dan lebih percaya diri. Yang kedua, kita akan bahas membiarkan anak mengambil keputusan.
Salah satu keterampilan paling penting yang perlu dimiliki anak adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana kita membantu anak-anak kita mengembangkan kemampuan mengambil keputusan? Jawabannya, satu, memberikan anak pilihan yang jelas. Kedua, mendorong anak untuk memainkan permainan yang membutuhkan pengambilan keputusan, seperti permainan catur dan sepak bola. Ini adalah kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengambil keputusan tanpa pengaruh orang tua. Yang ketiga, membicarakan pilihan yang diambil si anak. Dan keempat, menerima pilihan anak. Sekali anak membuat keputusan yang pantas, tekankan bahwa ia harus tetap dengan keputusan itu. Biarkanlah anak-anak mengalami kenyataan bahwa setiap keputusan mengandung konsekuensinya tersendiri. Ada manfaat membiarkan anak mengambil keputusan tersendiri. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, lebih mandiri. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Dan kita akan membahas di bab kedua, keluarga Kristen harus membangun kepercayaan diri dan harga diri anak. Yang pertama, menjawab pertanyaan anak. Mengapa keluarga Kristen harus membangun kepercayaan diri dan harga diri anak? Ini tidak tumbuh secara alamiah. Ya, harga diri itu harus dibangun atau bukan bawaan lahir, tapi orang tua harus memperjuangkan dengan latihan-latihan dalam keluarga. Dalam melatih kepercayaan diri anak dan harga diri anak, orang tua harus mendorong anaknya untuk bertanya dan orang tua tidak perlu menjawab semua pertanyaan anaknya. Akui secara terbuka, jangan membiarkan anak bertumbuh dengan kepercayaan bahwa orang tua mengetahui segala sesuatu dan dapat memecahkan semua masalah tanpa dibantu. Anak-anak belajar fakta dan prinsip. Anak-anak juga belajar bahwa orang tua bersedia menjawab pertanyaan mereka dan menghargai keinginan tahuan mereka. Dalam sebuah artikel Badan Pendidikan Kristen Penabur mengemukakan, anak-anak dengan harga diri tinggi umumnya akan menjadi lebih sukses dalam hidup. Anak-anak dengan harga diri untuk mencapai aktivitas baru dan merasa bangga dengan pencapaiannya. Yang kedua, meminta anak memimpin doa. Berdoa adalah perlu orang tua ajarkan kepada anaknya sejak masih bayi, pada saat anak masih belum mengerti apa-apa. Dengan doa, anak akan merasa bahwa dia harus hidup di hadapan Tuhan. Meminta anak berdoa pada saat makan, sebelum tidur, pada keadaan darurat adalah seperti mengatakan, saya menghargai hubunganmu dengan Tuhan. Orang tua harus sering meminta anak memimpin doa makan pagi atau doa makan malam. Mintalah anak berdoa untuk keluarga sebelum tidur. Timbul pertanyaan, bagaimana cara anak untuk belajar berdoa? Dengan melihat dan mendengar orang tua berdoa, anak akan meniru dan belajar sendiri. Orang tua juga dapat mengajari anaknya untuk berkata dengan bersih, ikuti kata saya. Yang ketiga, mendorong anak untuk bertanya. Mendorong anak-anak untuk bertanya adalah salah satu cara untuk memupuk rasa percaya diri pada anak. Sebab bertanya juga membutuhkan kesadaran pada anak bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Sebab menghambat rasa ingin tahu justru mencegah anak untuk belajar tentang hal-hal baru. Adi Bowo berpendapat bahwa ciri-ciri anak yang penuh percaya diri ada 7. Yang pertama, lebih independen. Kedua, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Ketiga, tidak mudah mengalami frustasi. Keempat, mampu menerima tantangan yang baru. Kelima, memiliki emosi yang lebih hidup dan stabil. Yang keenam, mudah berkomunikasi. Yang ketujuh, membantu orang lain. Berdasarkan pendapat ahli mengenai ciri-ciri percaya diri ini, maka disimpulkan bahwa seorang yang percaya diri tidak akan bergantung pada orang lain, mudah berkomunikasi dan membantu orang lain karena orang tersebut percaya akan kemampuannya sendiri. Kita akan ke bab 3, mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri yang sehat. Yang pertama, mengajari anak bertanggung jawab bagi perbuatannya. Tanggung jawab harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seseorang sejak dini. Seorang guru harus mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak muridnya. Dan juga seorang guru akan membentuk karakter juga kepada murid-muridnya. Ya. Jadi anak-anak harus diberikan tanggung jawab juga oleh orang tua di rumah. Seperti
jika anak-anak menumpahkan susu atau memecahkan gelas, anak-anak harus disuruh untuk mengerjakan itu, bukan orang tua yang mengerjakannya. Menurut psikologi anak dan remaja, Gracia Stefani MPC mengajarkan tanggung jawab pada anak. Terdapat beberapa manfaat yang positif yang dimiliki seseorang, yaitu pertama, lebih dipercaya, terus yang kedua, berani mengakui kesalahan, yang ketiga, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang kedua, meminta maaf pada anak bila diperlukan. Menurut seorang psikolog klinis Virginia Petersbury, mempelajari bagaimana dan kapan harus meminta maaf adalah keterampilan hidup penting yang dibutuhkan semua anak untuk berhasil menavigasi hubungan masa depan. Memberitahu anak-anak bahwa kita menyesal tidak hanya meningkatkan hubungan orang tua dengan anak, tapi juga meningkatkan semua hubungan secara keseluruhan. Tindakan meminta maaf mendidik anak tentang fakta bahwa setiap orang pasti akan membuat kesalahan. Kita meminta maaf atas dampak dari perbuatan kita. Apakah kita menyakiti seseorang sengaja atau tidak sengaja, anak kita perlu melihat orang tuanya meminta maaf. Dan ketiga adalah memberi kejutan sebagai ungkapan kasih sayang. Jangan menunggu sampai ada kejutan khusus untuk melakukan kasih sayang. Jadilah pemberi pelukan, hadiah dan kata-kata pujian yang spontan pada anak akan merasa sungguh-sungguh dihargai, sungguh-sungguh bernilai, dan anak seperti ini akan tumbuh dengan harga diri. Dalam positive parenting dan pola pengasuhan positif, terdapat beberapa bentuk atau ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya, seperti interaksi yang hangat dan mencintai anak, membuat batasan, aturan, atau konsekuensi. Yang ketiga, mendengarkan dan berempati pada anak. Yang keempat, membantu anak menyelesaikan masalahnya. Kelima, menciptakan rutinitas bersama anak. Keenam, melibatkan anak dalam membuat keputusan. Yang ketujuh, lebih sering memeluknya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan singkat sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri dan harga diri pada anak-anak dalam keluarga harus dibangun oleh orang tua. Orang tua harus belajar mendidik anak dengan benar. Yang kedua, kepercayaan diri dan harga diri anak perlu sehat agar anak-anak tidak tumbuh dalam kekeliruan terhadap kehidupan. Yang ketiga, orang tua membutuhkan latihan untuk mengembangkan harga diri yang sehat pada anak-anak. Orang tua mesti belajar mempraktikkan cara membangun kepercayaan diri dan harga diri anak. Orang tua harus mengetahui pola perlindungan masa kanak-kanak berdasarkan Alkitab. Kasih selalu melindungi, kasih selalu berharap, dan kasih menanggung segala sesuatu. Keempat, orang tua harus dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan anak-anaknya, menemani anak melakukan hal-hal yang mereka suka, memberikan kejutan pada anak, lebih sering memeluk, dan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri bagi anak. Saudara-saudara, inilah presentasi dari saya. Berterima kasih atas saran dan kritik yang akan disampaikan oleh saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.